Arena judi sabung ayam itu berubah menjadi medan perang. Darah mengalir, beberapa nyawa melayang, dan rahasia kelam mulai terungkap. Di balik topeng kekuasaan, ada wajah-wajah korup yang siap menghancurkan segalanya demi keuntungan pribadi. Tapi di tengah kekacauan, seorang polisi muda dan seorang komandan TNI bertekad untuk mengungkap kebenaran, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Inilah kisah tentang pengkhianatan, keberanian, dan perjuangan untuk menegakkan keadilan di tanah Lampung yang bergejolak. Simak kisah yang menegangkan dan penuh intrik dalam video berikut ini. Lampu-lampu Kota Bandar Agung, Lampung meredup seiring kabut malam yang turun. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, isak tangis memecah keheningan. Rumah itu milik keluarga almarhum Brigadir Chandra, salah satu dari 3 polisi yang tewas dalam penggerebekan sabung ayam berdarah di Desa Sukamaju. Di dalam, istri Chandra, Dewi, memeluk erat foto suaminya, air mata membasahi pipinya. Anak semata wayang mereka, Tio, yang baru berusia 5 tahun, menatap bingung, belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Di markas Polres Bandar Agung, suasana tak kalah tegang. Kompol Sari, kepala Satreskrim, menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV dari lokasi kejadian. Wajahnya keras, matanya menyiratkan kemarahan dan kesedihan. 3 nyawa melayang sia-sia, gumamnya, suaranya bergetar. Kita harus mengungkap kebenaran di balik ini, apapun risikonya. Di ruangan lain, Kapten Ardi, seorang perwira muda yang baru dipindahkan dari Jakarta, sedang mempelajari berkas-berkas kasus. Ia dikenal sebagai investigator yang cerdas dan berdedikasi, namun juga keras kepala. Ia menatap foto-foto korban, hatinya tergerak oleh rasa keadilan. Ini bukan sekadar penggerebekan sabung ayam biasa, pikirnya. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Di markas Koramil Bandar Agung, Letkol Hendra, seorang komandan TNI yang disegani, sedang menerima laporan dari anak buahnya. Ia mendengar desas-desus tentang keterlibatan oknum aparat dalam jaringan judi sabung ayam itu. Ini bisa mencoreng nama baik institusi. Katanya, suaranya berat. Kita harus bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap kebenaran. Di sebuah rumah mewah di pinggiran Desa Sukamaju, seorang pria paruh-baya bernama Pak Tio sedang duduk di ruang kerjanya. Ia adalah pengusaha sukses, namun juga dikenal sebagai bandar judi besar. Ia menatap layar monitor yang menampilkan berita tentang penggerebekan berdarah itu. Sial! Umpatnya, wajahnya memerah. Ini bisa menghancurkan bisnisku. Ia mengambil ponselnya dan menekan sebuah nomor. Kita harus bertindak cepat. Katanya, suaranya dingin. Hilangkan semua jejak. Di luar, hujan mulai turun membasahi tanah Lampung yang berduka. Malam itu, benih-benih konflik dan konspirasi mulai tumbuh, siap meledak dan mengguncang Bandar Agung. Pagi menyingsing di Bandar Agung, namun suasana kelabu masih menyelimuti kota. Di lokasi penggerebekan sabung ayam di Desa Sukamaju, garis polisi masih terpasang. Tim forensik bekerja teliti, mengumpulkan setiap bukti yang mungkin terlewatkan. Kapten Ardi tiba di lokasi, bergabung dengan tim forensik. Ia mengamati jejak-jejak darah yang mengering, pecahan kaca, dan sisa-sisa arena sabung ayam yang berantakan. Ia membayangkan kejadian semalam. 3 nyawa melayang dalam kegelapan. Ada yang tidak beres di sini, gumamnya, matanya menyapu sekeliling. Ini bukan sekadar penggerebekan yang gagal. Kompol Sari tiba, wajahnya tampak lelah namun tegas. Ia memberi pengarahan kepada timnya, menekankan pentingnya mencari bukti yang mengarah pada pelaku penembakan. Kita harus menemukan senjata yang digunakan. Katanya, suaranya lantang. Dan kita harus mencari tahu siapa yang memerintahkan penembakan ini. Di markas Koramil, Letkol Hendra sedang berbicara dengan anak buahnya. Ia memerintahkan mereka untuk membantu polisi dalam penyelidikan, namun juga mengingatkan mereka untuk tetap waspada. Kita harus menjaga nama baik institusi. Katanya, suaranya berat. Jangan biarkan oknum-oknum tak bertanggung jawab mencoreng citra kita.
Di sebuah warung kopi di pinggir jalan, beberapa warga desa Sukamaju sedang berbisik-bisik. Mereka takut untuk berbicara terang-terangan, namun mereka memiliki informasi penting. Saya melihat beberapa orang berpakaian preman di sekitar arena sabung ayam sebelum penggerebekan, kata seorang pria paruh-baya, suaranya bergetar. Mereka bukan orang-orang dari desa ini. Saya juga mendengar suara tembakan sebelum polisi datang, kata seorang wanita muda, matanya ketakutan. Seperti ada yang sudah menunggu mereka. Informasi dari warga ini memperkuat dugaan adanya keterlibatan pihak lain dalam kejadian tersebut. Kapten Ardi dan Kompol Sari mulai mencurigai adanya jaringan yang lebih besar. Di rumah mewah Pak Tio, ia sedang berbicara dengan seorang pria bertubuh tegap yang dipanggilnya komandan. Mereka membahas tentang penggerebekan berdarah itu dan bagaimana cara untuk menghilangkan jejak. Kita harus memastikan tidak ada yang bisa menghubungkan kita dengan kejadian ini, kata Pak Tio, suaranya dingin. Hilangkan semua saksi yang mungkin bisa memberatkan kita. Komandan mengangguk, matanya tajam. Serahkan semuanya pada saya, katanya, suaranya mengancam. Tidak akan ada yang bisa membuktikan apapun. Malam itu, Kapten Ardi dan Kompol Sari bertemu untuk membahas temuan-temuan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang kuat dan berbahaya. Kita harus berhati-hati, kata Kompol Sari, suaranya serius. Musuh kita tidak akan segan-segan untuk membunuh kita. Kita tidak akan mundur, kata Kapten Ardi, matanya berkilat. Kita akan mengungkap kebenaran apapun nyawa taruhannya. Pagi itu, Kapten Ardi dan timnya memeriksa rekaman CCTV dari sekitar lokasi kejadian. Mereka menemukan beberapa kejanggalan. Ada beberapa titik buta yang tidak terjangkau kamera dan ada beberapa kendaraan yang tampak mencurigakan. Ada yang sengaja menghilangkan jejak, kata Kapten Ardi menunjuk ke layar monitor. Mereka tahu persis di mana kamera tidak berfungsi. Kompol Sari mengangguk. Kita harus mencari tahu siapa yang memiliki akses ke sistem CCTV ini, katanya. Sementara itu, Letkol Hendra memerintahkan anak buahnya untuk melakukan patroli di sekitar desa Sukamaju. Ia mencurigai adanya pergerakan mencurigakan di daerah tersebut. Kita harus memastikan keamanan warga, katanya, dan kita harus membantu polisi mencari pelaku. Di sebuah rumah kumuh di pinggiran kota, seorang pria bernama Slamet yang dikenal sebagai informan polisi sedang ketakutan. Ia menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang mengancamnya untuk tutup mulut. Jangan ikut campur urusan ini, kata suara di telepon dingin, atau kau akan menyesal. Slamet tahu bahwa ia dalam bahaya. Ia memiliki informasi penting tentang jaringan judi sabung ayam, dan ia tahu siapa yang bertanggung jawab atas penembakan itu. Saya harus bicara dengan polisi, pikirnya, tangannya gemetar, tapi saya takut. Malam itu, Kapten Ardi dan Kompol Sari bertemu dengan seorang saksi kunci, seorang perempuan bernama Putri yang bekerja di warung kopi dekat arena sabung ayam. Putri memberikan informasi yang mengejutkan. Ia melihat beberapa orang berpakaian preman membawa senjata api sebelum penggerebekan. Mereka bukan polisi, katanya. Suaranya bergetar. Saya yakin mereka adalah orang-orang Pak Tio. Informasi dari Putri ini memperkuat dugaan keterlibatan Pak Tio bandar judi besar itu. Kapten Ardi dan Kompol Sari memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang Pak Tio. Di rumah mewah Pak Tio, ia sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa orang kepercayaannya. Mereka membahas tentang Slamet, informan polisi itu. Dia tahu terlalu banyak, kata Pak Tio. Suaranya dingin. Kita harus menyingkirkannya. Komandan mengangguk. Serahkan padaku, katanya. Malam itu Slamet ditemukan tewas di rumahnya dengan luka tembak di kepala. Kapten Ardi dan Kompol Sari terkejut dan marah. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar pembunuhan biasa, melainkan upaya untuk membungkam saksi. Mereka tidak akan berhenti, kata Kapten Ardi, matanya berkilat. Tapi kita juga tidak akan menyerah. Kematian Slamet mengguncang seluruh tim investigasi. Kapten Ardi dan Kompol Sari merasa semakin terdesak untuk mengungkap kebenaran sebelum lebih banyak nyawa melayang.
Mereka memutuskan untuk fokus pada Pak Tio, bandar judi yang semakin mencurigakan. Kita harus mencari bukti yang kuat untuk menjeratnya, kata Kompol Sari, suaranya tegas. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata saksi. Kapten Ardi mengangguk. Kita perlu menyelidiki aliran dana Pak Tio, katanya. Mungkin kita bisa menemukan jejak transaksi ilegal. Dari interogasi Mayor Galang, mereka mengetahui bahwa jaringan ini tidak hanya terlibat dalam judi sabung ayam, tetapi juga dalam perdagangan narkoba dan pencucian uang. Mereka juga mengetahui bahwa jaringan ini memiliki hubungan dengan beberapa pejabat korup di daerah tersebut. Ini lebih besar dari yang kita duga, kata Letkol Hendra, suaranya berat. Kita harus bekerja sama dengan KPK untuk mengungkap semuanya. Sementara itu, di markas Polres, Kapten Ardi memeriksa rekaman CCTV dari lokasi penggerebekan sabung ayam. Ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ada seorang pria yang tampak merekam kejadian itu dari kejauhan. Siapa pria ini? Tanya Kapten Ardi menunjuk ke layar monitor. Mengapa dia merekam kejadian itu? Malam itu, Kapten Ardi berjalan-jalan di sepanjang pantai Bandar Agung. Ia melihat matahari terbenam mewarnai langit dengan warna-warna indah. Ia merasa damai dan optimis tentang masa depan. Ia berbalik dan berjalan menuju markas Polres. Ia merasa siap untuk menghadapi tantangan baru dan melanjutkan perjuangannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.